tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari bersama-sama kita mau katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, dan aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari dengan hatimu kita mau katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, dan aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesusku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku,
kekuatan kami, sukacita kami Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi sembah Dia. Yesus Tuhan, Kau baik, Engkau baik. Haleluya. Ya dalam Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Ya dalam Yesus, ya dalam Yesus, ya dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami lebih lagi Tuhan. Sehingga apa yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, itu semua menjadi pesan rema untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan senantiasa limpah buat setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari saya mengajak setiap kita membuka di 1 Tawarikh pasalnya yang keempat, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Tawarikh pasalnya yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, pagi hari ini saya mengambil tema hati yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kisah Yabes ini saudara, ini merupakan sebuah kisah yang luar biasa. Kenapa? Dari 2 ayat saja yang ditampilkan di dalam Alkitab ini, kita bisa belajar begitu atau belajar sesuatu yang luar biasa yang Yabes terima, yang Yabes lakukan, sehingga hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Seperti kita ketahui bersama-sama, dikatakan bahwa arti nama Yabes adalah kesakitan. Saudara, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan Yabes awal mula ketika dia dilahirkan. Ketika dia dipanggil oleh orang tuanya, ketika dia dipanggil oleh saudara-saudaranya, ketika ia dipanggil mungkin oleh teman-temannya, hei sakit, hei kesakitan. Saudara, saya percaya secara tidak langsung sebenarnya sebuah perkataan, sebuah nama adalah sebuah doa saudara, nama adalah sebuah pengharapan. Tetapi ketika nama itu berarti sebuah kesakitan saudara, secara tidak langsung itu merupakan sebuah doa bagi yang memiliki nama bahwa kehidupannya akan mengalami kesakitan, lepas kesakitan. Tetapi yang luar biasa saudara, kita bisa belajar dari ayat ini saudara. Dikatakan di ayat berikutnya bahwa Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah.
Kiranya Engkau memperluas daerahku, kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga dikatakan apa? Kesakitan tidak menimpa aku. Jadi kalau kita membaca ini saudara, sebenarnya ini merupakan sebuah kerinduan hati Yabes, di mana namanya kesakitan, tetapi doanya dia adalah supaya kesakitan itu tidak menimpa dia. Saudara, saya percaya ada satu kata kunci sebenarnya. Ada sebuah perenungan yang saya lakukan di sini, bahwa bagaimana akhirnya Yabes bisa dikatakan lebih dipermuliakan dari saudara-saudaranya, itu ketika dia berdoa kepada Allah Israel. Arti di sini artinya dia menyembah kepada Tuhan. Kalau boleh saya kerucutkan dan saya simpulkan, sebenarnya Yabes mengambil sebuah keputusan bahwa dia mau mempercayai Allah Israel menjadi Tuhannya. Itu kuncinya saudara. Ketika Yabes mempercayai Tuhan, ketika hatinya mempercayai Tuhan dan percaya kepada Tuhan, akhirnya dia menyembah Tuhan dan dia bisa menaikkan doa yang dia rindukan. Bahkan sampai hari ini saudara, kalau kita belajar, doa Yabes adalah salah satu doa yang terbaik, yang seringkali didoakan atau dipanjatkan oleh banyak orang Kristen, oleh banyak orang percaya, agar hidupnya mengalami kebaikan Tuhan, agar hidupnya mengalami berkat Tuhan, agar hidupnya mengalami sebuah terobosan yang daripada Tuhan. Setiap orang yang berdoa dengan doa Yabes itu punya kerinduan bahwa hidupnya akan mengalami perubahan seperti apa yang Yabes alami. Tapi satu perkara saudara, ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena arti nama Yabes adalah sakit, dan dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan agar kesakitan itu dilepaskan, ditiadakan dari hidupnya. Artinya Yabes sedang mengalami dan sudah mengalami sebuah keubahan yang daripada Tuhan. Sehingga saudara, saya yakin dan percaya ketika dia sudah berdoa seperti sama Tuhan, dia sudah mengalami sebuah terobosan, dia sudah mengalami sebuah pemulihan yang luar biasa, sehingga dia bisa berdoa dengan sangat yakin kepada Tuhan untuk Tuhan memberkatinya. Saudara, Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika Yabes percaya kepada Tuhan, ada aliran kehidupan yang mengalir dalam kehidupannya Yabes, saudara. Bukan lagi kesakitan yang mengalir dalam kehidupannya, yang mempengaruhi kehidupannya, yang menuntun kehidupannya, tetapi sebuah kehidupan yang dari Tuhan, yang mengalir dari kehidupannya Yabes, karena Yabes mau percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi beban, permasalahan, dan doa saudara. Mungkin saudara hari-hari ini sedang berada dalam sebuah situasi, kondisi, kesakitan dalam tanda kutip. Artinya ada penderitaan, ya, ada beban yang menghimpit, ada tekanan yang begitu besar terjadi dalam kehidupan saudara. Satu perkara, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka dalam hidupmu ada aliran kehidupan yang luar biasa. Amin. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman ini memberikan kekuatan kepada setiap kita ketika kita berani percaya kepada Tuhan untuk meletakkan hidup kita dan menjadikan Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka hidup kita akan mengalami terobosan, pemulihan yang luar biasa seperti Yabes yang awalnya kesakitan, tapi firman Tuhan katakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Amin. Mari tutup Alkitab saudara, saatnya kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini, buat firman-Mu Tuhan.
Pagi hari ini kami datang lagi di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami mau menyerahkan keberadaan kami mau menyerahkan permasalahan kami mau menyerahkan pergumulan hidup kami. Satu perkara Tuhan, kami mau meletakkan semuanya itu ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan, dan kami percaya dan mau percaya dan mempercayai Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Karena kami percaya ketika kami meletakkan kepercayaan kami kepada Engkau, Engkau Tuhan yang akan menuntun hidup kami dan melepaskan hidup kami daripada tekanan-tekanan hidup yang ada. Dan hamba berdoa Tuhan secara khusus buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada yang hari-hari ini mengalami tekanan sakit penyakit, tekanan secara ekonomi, atau apapun juga tekanan mereka Tuhan. Tuhan yang memberikan kelegaan kepada setiap mereka. Tuhan hibur hati mereka, dan kiranya berkat penyertaan Tuhan limpah buat setiap mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun berada, biarlah hari ini setiap mereka boleh menyerahkan sepenuhnya kehidupan mereka di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang membuat mereka berhasil. Seperti Yabes berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, Engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Dan hamba percaya seperti Tuhan menjawab doa Yabes, kami juga, setiap kami menerima jawaban yang sama, yaitu Tuhan mengabulkan permintaan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini dalam anugerah Tuhan. Biarlah apa yang terbaik yang Tuhan berikan buat setiap kami menjadi sesuatu hal yang luar biasa buat kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.